Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Dian Nuswantoro, Ibu Hajah Tri Rustanti SE MM. Yang saya hormati Rektor Universitas Dian Nuswantoro, Bapak Haji Profesor Dr. Insinyur Edi Nusasongko, MKOM. Assalamualaikum Habib. Salam. Yang saya hormati keluarga besar Universitas Dian Nuswantoro, para guru besar, para pendidik, para dosen, dan semua pemirsa pada acara ini. Alhamdulillah pada malam hari ini, di malam-malam yang penuh berkah di bulan Ramadan ini, kita bisa bersama-sama khatam Al-Quran. Dan untuk jamaah yang berada di Dian Nuswantoro ini sudah yang 90 kali. Ya, saya dari mendengar sudah 90 kali, senang, bangga, dan insya Allah mudah-mudahan bisa seterusnya. Amin. Karena ada satu ungkapan, bukan hadis, bukan ayat Quran, tetapi ungkapan ini atau pernyataan ini insya Allah tepat untuk jamaah ini, bahwa istimrarul khair min alamatil barokah. Sesuatu yang baik itu bisa berlangsung terus, kontinu, itu tandanya sesuatu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ibu sudah khataman Quran dari 1 sampai ke 90 ini bukan hal yang pendek, ini lama, dan ini suatu yang istimewa. Jadi makanya tergolong di dalam golongan yang istimewa. Kenapa? Karena berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran selalu berkaitan dan dikaitkan oleh Gusti Allah dengan segala hal yang istimewa. Coba kita lihat. Pertama, bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah pada malam yang istimewa. Malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar itu adanya di dalam bulan yang istimewa. Bulan apa? Ramadan. Diturunkan oleh Allah pada malam yang istimewa, di malam Al-Qadar. Di mana pernyataan Quran ini diturunkan pada malam yang istimewa di bulan Al-Qadar ini ada di dalam Al-Quran sendiri. Jadi Al-Quran berbicara tentang Al-Quran. Di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Aku turunkan Al-Qur'an ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar, di dalam malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ini malam yang istimewa. Di mana letak keistimewaannya? Khairun min alfi syahrin. Satu malam itu kualitasnya lebih bagus daripada 1000 bulan. Padahal harinya, jamnya sama, malamnya umpama gelap, dia gelapnya sama, jam 12-nya ya sama, tapi kualitasnya diberikan oleh Allah sebagai lebih baik daripada 1000 bulan kalau kita beribadah pada malam itu. Nah, ini Al-Quran diturunkan di situ. Saya tambahkan sedikit, makanya kapan itu pada malam Al-Qadar. Kapan Al-Qadar itu terjadi? Ada perbedaan pendapat. Setiap tahun itu kadang bisa malam 21, bisa malam 23, bisa malam 25, bisa malam 27, bisa malam 29. Tetapi ada juga yang mengatakan seringnya pada malam 27. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Qadar sendiri itu sebutan Lailatul Qadar ada 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri 3 kali. Khairun min alfi syahrin sampai akhir ayat. Lah, jumlah 3 kali sebutan ini, jumlah Lailatul Qadar hurufnya itu ada 9. Lam, ya, lam, tak marbutoh, alif, lam, qaf, dal, ro. 3 kali 9, 27. Maka katanya ada yang mengatakan bahwa insya Allah pada umumnya, seringnya terjadi pada malam 27, tapi itu tidak bisa kita pastikan. Ya. Di malam yang mulia itu Allah menurunkan Al-Quran. Malamnya istimewa.
berada di dalam bulan yang istimewa. Turunnya di kota yang istimewa. Maka yang setiap kita ini pasti kepingin sampai ke Mekah untuk beribadah di sana. Ayat-ayat selanjutnya juga ada yang turun di Mekah, ini disebut ayat-ayat Makkiyah, ada yang turun di Madinah. Ini juga dua kota yang dimuliakan Allah. Al-Haramain ini kota yang dimuliakan oleh Allah. Haramul Makkah, Haramul Madinah. Dan Madinah tempat di mana ada makam Rasul, ada masjidnya Rasul. Al-Quran turunnya di dua ini. Kalau nggak Makkiyah, ya Madaniyah. Ada ayat yang turun di Mekah, ada ayat yang turun di Madinah. Turunnya di tempat yang istimewa, di bulan yang istimewa, di malam yang istimewa. Yang membawa siapa? Yang membawa malaikat Jibril, malaikat yang istimewa. Di mana istimewanya malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril hanya berhubungan dengan para nabi dan para rasul menyampaikan wahyu Allah, firman Allah. Ini lain dengan malaikat Israel yang berhubungan dengan kita-kita ini. Kalau malaikat Israel itu punya daftarnya kita ini, ya, database-nya itu punya dia. Tinggal lihat ini tanggal berapa, ini tanggal berapa, ini tanggal berapa. Malaikat Jibril urusannya dengan para nabi, malaikat yang istimewa. Turun di malam yang istimewa, di kota yang istimewa, di bulan yang istimewa. Kemudian dibawa oleh malaikat yang istimewa. Turun kepada nabi yang istimewa. Nabi Rasul Muhammad SAW istimewa. Di mana keistimewaan Nabi? Banyak dalilnya, banyak keterangannya, tetapi yang jelas Nabi yang lain itu diutus hanya untuk umatnya, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Ini salah satu yang paling kelihatan dari keistimewaan Nabi. Nah, untuk apa Al-Quran diturunkan di kota istimewa, malam istimewa, di bawah malaikat istimewa, turun kepada Nabi yang istimewa, untuk tuntunan umatnya Rasul, umatnya Nabi yang umat istimewa. Jadi rangkaian keistimewaan ini tadi, kalau kita mau masuk ke dalamnya, mau menyambung gerbong supaya kita juga ikut istimewa, ya sambunglah dengan Al-Quran. Sehingga ketika kau menyambungkan dirimu dengan Al-Quran ini, kau akan katut istimewa, ikut istimewa. Maka di dalam banyak keterangan kita melihat Al-Quran selalu kalau kita berhubungan dengannya, kita ikut kegeret masuk ke dalam gerbong keistimewaan itu. Lihat. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebagus-bagus kau, seistimewa-istimewa kau adalah satu, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Dia masuk golongan istimewa karena bersambung dengan Al-Quran. Tempat yang dibacakan Quran dengan tempat yang tidak pernah dibacakan Quran juga berbeda. Tempat yang dibacakan Al-Quran, dalam satu hadis dikatakan, Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangilah rumahmu ini, kasih dian. Rumahmu ini kasih dian. Ini jamaah dian apa? Nuswantoro. Rumahmu ini kasih dian, kasih penerang. Dengan apa? Dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Maka rumah yang tidak dibacakan Al-Quran atau tidak pernah dipakai untuk baca Al-Quran, rumah seperti nggak ada diannya, nggak ada penerangnya. Ya. Ini kalau diterjemah maknanya luas. Tetapi artinya bahwa ayo kita sambungkan diri kita ke dalam gerbong kemuliaan, gerbong keistimewaan itu tadi, yang selalu berhubungan dengan apa? Al-Quran. Bahkan Nabi pun diperintah oleh Allah. Anda lihat, pertama ayat Quran itu turun, Iqra, baca. Kemudian Nabi diperintah, Anda lihat nanti di dalam surat An-Naml ayat 91, 92 itu nanti kelihatan. Umirtu, dan aku diperintah oleh Allah untuk orang-orang yang mengajak orang-orang ini bersujud kepada Rabb hadzal bait, artinya Allah Subhanahu wa taala, dan perintah-perintah yang lain, dan di situ ada wa an atluwal Quran. Artinya aku juga diperintah untuk aku membaca dan membacakan Al-Quran. Jadi bukan hanya membaca untuk diri sendiri, tetapi juga membacakan kandungan Al-Quran ini kepada umat. Nah, kita melihat bahwa di dalam yang berkaitan dengan Al-Quran semuanya serba istimewa. Maka ayo jamaah atau kegiatan yang
Bapak, Ibu-ibu jalankan. Yang tadi sudah ke 90, mudah-mudahan bisa bukan hanya 90, tetapi sampai tidak terbatas. Ya, dengan kita membaca Al-Quran, yang di situ insya Allah Allah akan menurunkan banyak cahaya, banyak keberkahan, banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam membaca Al-Qur'an ini meskipun maaf, kalau namanya aja Al-Qur'an itu bacaan. Al-Qur'an itu bacaan. Qara'a yaqra'u itu membaca, Qur'anan, bacaan. Maka bacaan yang mulia Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena dari membaca itu kita bisa mengerti bagaimana Allah menghendaki kita ini harus bagaimana. Oh kau sholat, oh kau harus begini, oh kau harus begini. Semuanya ada di dalam apa? Al-Quran. Oh kau kepada family harus begini, oh kau kepada teman harus begini. Itu semuanya ada di dalam apa? Ayat-ayat Quran. Yang nanti setelah kita mau membaca dulu, insya Allah nanti mudah untuk mau mengerti isinya apa? Quran. Sekarang bolehlah sekarang membaca itu saya sudah istimewa sekali, semangat yang istimewa sekali, karena tidak setiap orang bisa diberi oleh Allah hidayah untuk baca ini. Kadang-kadang baru sampai satu ayat, orang kita bilang, mocone sik ayat, angope seping songo. Sudah ngantuk. Nah, mau membaca ini sudah hebat. Nah, saya sangat salut sekali dengan apa yang ada di ibu-ibu, bapak-bapak di Dian Suwantoro ini, yang mudah-mudahan betul-betul maknanya Dian, ya. Sesuluh orang, ya. Yang nantinya insya Allah akan berkembang mengerti tuntunan Al-Quran. Karena banyak dari kita ini ada yang memang nggak bisa baca, nggak tahu. Ada yang baca tapi nggak mau tahu. Nah, intinya daripada tuntunan Al-Quran apa? Intinya daripada tuntunan Al-Quran itu bagaimana kita membangun relasi yang baik kepada Gusti Allah dan bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan sesama. Ini penting. Karena kadang orang hanya membangun relasi yang baik dengan Allah aja, sholatnya baik, puasanya baik, ibadahnya baik, tetapi dengan teman, dengan tetangga, dengan kerabat nggak baik. Ada yang sebaliknya, dengan teman baik, dengan kerabat baik, dengan semuanya baik, orangnya ya jujur, ya amanah, ya macam-macam, segala kebaikan ada. Tapi relasi dengan Gusti Allah nggak ada. Sholat ya ora, puasa Ramadan nggak ikut, foto geger, semuanya orang. Puasa gak melok, nah, inti ajaran Al-Quran adalah bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan Gusti Allah dan relasi yang baik dengan sesama. Karena dua hal ini akan dijadikan tema bahasan pertanyaan persoalan nanti di hari kiamat yang akan ditanyakan oleh Gusti Allah di pengadilan Allah. Bukan hanya bagaimana kita sholatnya sudah dinilai baik, sudah ini, tapi ada juga bagaimana kau dengan sesama. Ini Al-Quran. Maka ayo kita ya baca Al-Quran, ya mengerti, kemudian kita mencoba menerapkannya untuk diri kita yang insya Allah dalam kapasitas kita sebagai apapun cocok. Anda dosen cocok, Anda tentara cocok, Anda polisi cocok, Anda kiai cocok, Anda pedagang cocok, Anda nelayan cocok, semuanya karena memang hudan tuntunan buat semua umat manusia. Tinggal kita ini mau nggak merubah diri kita. Karena Al-Quran ini ukurannya. Jangan diukur lagi. Kalau ukurannya sudah diukur, repot. Ukurannya ini kita terapkan. Oh ini buat saya kebesaran, maka harus saya kecilkan. Oh buat saya kekecilan, maka saya harus merubah diri untuk jadikan besar. Ukurannya ini jangan diutak-atik. Insya Allah kita akan jadi baik dengan tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mau kita atur diri kita ke situ. Karena inna anza alif lam ra dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim dikatakan, aku turunkan kepada Alkitab, Al-Quran ini, litukhrijan nasa. Engkau mengeluarkan manusia. Garis bawahi. Bukan keluar sendiri. Mengeluarkan, termasuk diri kita. Keluar dengan mengeluarkan tentu maknanya berbeda. Karena kok ada kucing itu lepas dari ikatan.
itu hanya lepas biasa. Tapi kalau Pak Edi atau Pak Umar atau Pak siapa melepaskan kucing, itu ada perjuangan dari Pak Umar atau Pak Edi. Apa talinya dipotong, apa dia bakar, apa dilepaskan begitu aja. Tapi ada perjuangan. Maka kita juga begitu. Kalau kita akan mengeluarkan diri kita dari hal yang enggak sering istilahkan hal-hal yang yaknah, kita ingin keluar dari hal yaknah, kita nggak bisa, wah, suwe-suwe kan metu dewe, enggak. Harus ada perjuangan di dalam diri kita untuk mengudari yang yaknah kita ini, kita buka. Ya, insya Allah, semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin cahaya, hidayah, cahaya keberkahan dari Allah itu turun, menuju hal-hal yang demikian ini lebih dimudahkan, yang intinya nanti menata relasi yang baik dengan Gusti Allah, dan menata relasi yang baik dengan sesama. Loh, sesama itu apakah dipersoalkan? Saya tambahkan sedikit, dipersoalkan. Satu hari diceritakan pada zaman Nabi SAW itu Nabi sedang mengajar, tiba-tiba ada rombongan jenazah itu lewat. Rombongan jenazah lewat, kemudian Nabi cancel dulu, di stop ini ngajarnya, Nabi keluar, di stop untuk rombongan jenazah. Ini jenazahnya siapa? Oh, ini jenazahnya fulan dan fulan dan fulan. Tinggal di kampung ini, kampung ini. Nabi mengatakan, ini orang baik enggak? Bertanya kepada yang mengantar jenazah, ini orang baik kan? Oh, ini Masya Allah baik Rasulullah, sama apa? Tetangga, sama ini Masya Allah orang. Tanya kepada yang lainnya lagi, baik enggak? Baik. Baik enggak? Baik. Setelah 3 kali mengatakan baik semuanya, Nabi lalu mengatakan wajabat. Wajabat itu aslinya mesti, harus. Lewat jenazah, Nabi mengajar lagi. Tak lama, lewat lagi jenazah lagi. Nabi cancel lagi, keluar untuk apa? Nyetop jenazah itu dan bertanya, ini jenazah siapa? Oh, ini fulan dari kampung ini. Nah, ini baik nggak orangnya? Oh, ini nggak baik, begini sama tetangga, begini sama kerabat, begini sama bos. Isinya nggak baik semua. Tanya kepada yang lain, nggak baik. Tanya kepada yang lain, nggak baik. Akhirnya Nabi juga mengatakan wajabat. Para sahabat tidak. Tadi ketika orang semuanya berkomentar bahwa almarhum itu yang pertama, Nabi mengatakan wajabat. Yang kedua, orang banyak berkomentar bahwa almarhum itu yaknah, Nabi juga mengatakan wajabat. Bertanya para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, apa ini? Dijawab, yang pertama, orang yang mengantarkan jenazah, orang yang dekat dengan almarhum, itu semua yang punya relasi dengan almarhum, semua mengatakan bahwa dia baik. Maka wajabat lahul jannah, maka dia pasti di surga, wajib masuk surga. Nah, yang kedua, orang mengatakan semuanya bahwa dia nggak baik, kesannya orang ini nggak baik semua, maka wajabat lahun nar, dia wajib masuk neraka. Nah, dari ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa satu, kesaksian masyarakat ini perlu. Makanya, Don Sewu maaf, kadang-kadang di kampung, di daerah, kalau ada jenazah itu mau diberangkatkan tidak hanya sekedar berangkat, tetapi ada yang pidato, kalau almarhum punya utang piutang, ayo kita selesaikan, atau hubungan dengan waris. Kemudian minta kesaksian, almarhum ini yang saya nopo. Nah, ketika ada yang demikian, jangan asal saya. Kalau orang gembor asal saya, kebetulan almarhum ini catatannya nggak baik, yang gembor saya itu dicatat oleh malaikat, ini berarti bolone. Podo-podo yaknai wong iki. Nah, ini lah. Itu apa? Itu kesaksian itu. Kanjeng Nabi mengatakan antum syuhada Allah alal ibad. Kau satu dengan yang lainnya menjadi saksi di hadapan Allah. Terhadap apa? Tetanggamu, kerabatmu, familimu, orang yang berhubungan, punya relasi dengan kau akan jadi saksimu dan kau juga jadi saksinya dia. Nah, ini menunjukkan bahwa yang perlu dibangun dengan baik bukan relasi, hanya relasi kepada Allah, tapi juga relasi dengan sesama. Jangan menyakiti orang, jangan membuat orang kecewa, jangan hal-hal yang sifatnya hubungan kita antar manusia ini supaya nilai kita dimanapun, kapanpun, saat apapun, dalam urusan apapun
bagus, positif. Ini insya Allah dengan kita membaca Al-Quran kayak yang ibu-ibu, bapak-bapak jalankan itu, berkah, rahmat, hidayah, dan cahaya dari Allah akan menuntun kita ke arah sana. Amin. Amin. Insya Allah mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Amin. Virus konora ini akan berubah menjadi konio. Ini virusnya kan konora ngaji, konora lungo, konora kumpul-kumpul. Nanti mudah-mudahan akan berubah menjadi konio. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada tanya jawab, monggo. Kalau nggak ada ya saya cukupkan sekian. Minta maaf, lahir batin, saling berdoa. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Selamat. Amin. Sukses semuanya. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت آمين شر ما قضيت Amin. Amin. آمين Amin. العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. الله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.